Welcome to Wansi Channel, Mas dan Mbak Tani yang epic. Hari ini edisi perkuliahan online. Jadi dikarenakan wabah corona yang sedang melanda di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, jadi terpaksa kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online. Dan kami berharap mata kuliah yang akan diajarkan secara online ini bisa bermanfaat buat Mas dan Mbak Tani di rumah, khususnya yang berada di kalangan universitas. Sebelumnya kami juga mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, rekan maupun sahabat kita yang mungkin sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Lalu bagi rekan-rekan dan saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit terkait dengan wabah ini, semoga diberikan kesembuhan. Dan untuk kita semua yang masih mengantisipasi melandanya wabah ini, saya secara pribadi berharap supaya kita bisa menjaga kesehatan masing-masing, menjaga imunitas masing-masing, dan melakukan social distancing sehingga tidak ada lagi baik dari kita sendiri maupun dari rekan-rekan kita yang terkena wabah ini. Semoga wabah ini segera berlalu, karena yakin badai pasti berlalu. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan memulai perkuliahan pada hari ini. Selamat menyaksikan, enjoy the video. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang Rizosfere. Jadi, apa itu Rizosfere? Rizosfere adalah zona yang mengelilingi akar tanaman, di mana terdapat hubungan antara tanaman, mikroorganisme tanah, dan tanah itu sendiri. Ini saya tunjukkan, ini yang dimaksud dengan Rizosfere itu. Selanjutnya, secara praktik, seluruh sifat fisik, kimia, dan sifat biologi berbeda secara sistematis antara bog soil dengan Rizosfere. Ini ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ada Rizosfere itu warnanya lebih terang, sedangkan di bog soil warnanya lebih gelap. Jadi saudara nanti bisa pelajari ada perbedaan di sini, bagaimana dengan akar halusnya, bagaimana dengan pengkayaan karbonnya, bagaimana dengan besi, kemudian pengkayaan liat, dan lain-lain. Kita lanjut saja. Nah, Rizosfere, seandainya saudara sebagai ahli fisika tanah, maka Rizosfere adalah zona di mana memiliki bobot isi tanah yang lebih besar. Jadi pada Rizosfere itu memiliki bobot isi yang lebih besar dan terdapat agregasi tanah yang lebih besar. Itu seandainya saudara sebagai ahli fisika tanah. Seandainya Anda saudara sebagai ahli fisiologi tanaman, maka Rizosfere adalah zona di mana pengambilan air oleh tanaman dan pertukaran ion. Nah, ini gambar yang menunjukkan pengambilan air dan ion, pertukaran ion di Rizosfere. Baik, seandainya Anda seorang mikrobiologis, maka Rizosfere adalah zona yang mengelilingi akar tanaman yang dicirikan oleh aktivitas mikrobia yang begitu intensif. Ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Brinkhorst et al. Tahun 2001. Jadi luar biasa, mereka mampu menggambarkan secara mikroskopis tentang Rizosfere. Silakan Anda pelajari sendiri nanti secara lebih detail. Kemudian berikutnya, seandainya Anda seorang ahli penyakit atau patologis,
maka rhizosphere adalah site infection untuk patogen yang tanaman yang soil-borne, yang penyebarannya melalui tanah. Nah, ini digambarkan oleh Brinkhurst et al. 2001, ya, bagaimana akar tanaman kemudian ada mikroba yang berperan sebagai penyakit ditampakkan di sini, di mana ada protozoa yang kemudian memakan bakteri. Baik, nah ini dia gambaran individu protozoa yang kemudian memakan bakteri. Bakteri ada di dalamnya. Jelas sekali, jadi luar biasa ya gambarnya. Nah, barangkali bisa dilihat di tabel berikut bagaimana efek rhizosphere, ya, kemudian kaitannya dengan deposit tanaman dan peningkatan kelimpahan daripada mikrobia. Ini antara bug soil dengan rhizosphere terdapat perbedaan yang signifikan, ya. Jumlah daripada berat keringnya ini di bug soil 27 plus minus 7, sedangkan di rhizosphere jumlah berat keringnya, bahan keringnya itu berat keringnya 460,0, jadi berbeda sekali. Kemudian di rhizoplane 350,0, ya, itu untuk with non irradiated, ya. Oke, jadi ada perbedaan antara bug soil dengan rhizosphere dan dengan rhizoplane terkait dengan kelimpahan mikrobianya. Oke, nah di sini lebih jelas lagi bagaimana keragaman mikrobia di rhizosphere dengan di bug soil, ya, di mana ternyata keragaman mikrobia di rhizosphere itu lebih tinggi dibanding dengan bug soil. Mari kita lihat ammonifiers, jadi mikroba yang mengammonifikasi itu di rhizosphere 8,7 log CFU per gram, sedangkan di bug soil 6,6 saja. Jadi RS rasio rhizosphere soil rasionya 125. Jadi begitu lebih tingginya di rhizosphere mengenai ammonifier. Kemudian gas producing anaerob, mikroba ya anaerob yang memproduksi gas. Ternyata di rhizosphere ada 5,59, sedangkan di bug soil hanya 4,48. Baik, berikutnya mikroba anaerob di rhizosphere 7,08, sedang di bug soil 6,75. Nah, mesti timbul pertanyaan, mengapa di rhizosphere anaerob lebih banyak? Saya kira saudara sobat cari jawabannya, mengapa demikian. Demikian juga denitrifiers, ini menarik sekali, ya. Denitrifier artinya mikroba yang mendenitrifikasi, ternyata di rhizosphere 8,10, sedangkan di bug soil itu 5,0. Jadi RS rasionya 1260. Saudara pasti bertanya, mengapa kok demikian? Di rhizosphere kenapa lebih tinggi, jauh dibanding dengan bug soil? Ini tentu saja terkait dengan ketersediaan oksigen, karena denitrifiers itu sifatnya mikrobanya reduktif, ya. Itu jawabannya. Dan seterusnya saudara bisa pelajari. Baik, jadi ini lebih dekat tentang akar tanaman. Saya kira ini sudah dipelajari waktu kita di SMA, di S1, bagaimana morfologi dan anatomi mengenai akar tanaman, di mana ada di bagian ini tudung akar, root cap, kemudian ada zona elongasi, ada zona meristematik, kemudian ini ada zona maturasi, ya, zona yang sudah dewasa. Kemudian ada root hair. Nah, ini penting untuk dipahami karena kita akan bicara tentang rhizosphere. Nah, yang menarik bahwa akar tanaman ternyata melepaskan senyawa organik ke rhizosphere. Jadi akar tanaman atau tanaman tidak egois
dia bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan, tetapi kemudian disebar atau diberikan juga ke rhizosfer untuk memberi makanan atau sumber energi bagi mikroba atau biota yang ada di rhizosfer. Nah, jenis input karbon dari akar ke tanah atau dikenal dengan rhizodeposit. Yang pertama adalah lysis. Lysis itu disebabkan oleh kerusakan fisik dari sel epidermal atau sel kortika. Ini dia. Jadi sel-sel yang rusak, sel epidermal kortika, dia akan lepas dan kemudian masuk ke rhizosfer. Yang kedua, eksudat. Eksudat senyawa yang secara aktif atau pasif diekskresikan oleh sel. Dan jangan lupa ada lisat, kemudian ada eksudat. Yang berikutnya adalah slow root cap cell and plant mucilage, yaitu material pelindung ujung akar yang sedang tumbuh. Itu dia. Nah, mucigel adalah kombinasi antara mucilage tanaman dan mucilage akar yang merupakan jembatan antara akar dengan tanah. Jadi sebagai pelumas di dalam tanah. Jadi sungguh luar biasa Tuhan menciptakan mekanisme bagaimana akar tanaman melepaskan senyawa organik untuk kehidupan di sekitar di rhizosfer. Oke, ini saya coba foto. Agak sayang ini sudah tidak nampak lagi bagaimana ada polisakarid yang merupakan mucilage yang dilepaskan, yang dikeluarkan oleh akar tunjang daripada tanaman jagung. Tapi ini karena sudah siang tidak begitu nampak. Jadi kalau saudara pagi-pagi coba ini pegang di ujung-ujung akarnya ada polisakarid yang dilepaskan oleh akar jagung. Nah, ini gambar yang menunjukkan bagaimana akar tanaman melepaskan senyawa organik. Ya, jadi ini dikemukakan oleh Hinsinger dan kawan-kawan tahun 2009 pada jurnal Plant and Soil. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan tabel mengenai senyawa organik dan enzim yang teridentifikasi dari eksudat akar berbagai spesies tanaman yang berbeda. Jadi tanaman yang berbeda melepaskan senyawa organik dalam bentuk asam amino, asam organik, gula, vitamin, purin, enzim, kemudian ion organik dan gas, molekul gas. Jadi ternyata yang dilepaskan itu dalam bentuk asam amino, asam organik, gula, vitamin, purin, enzim, dan ion anorganik. Nah, masing-masing tanaman melepaskan jumlah dan jenis senyawa organik yang berbeda-beda. Jadi eksudat itu mengandung kompleks gula, asam organik, asam amino, enzim, dan ion yang kompleks dan sederhana berbagai yang berbeda-beda. Baik, pertanyaannya, mengapa tanaman mengekskresikan sebegitu banyak karbon? Nah, ternyata ada manfaat bukan hanya untuk biota tanah di sekitar akar, tetapi juga bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Nah, peranannya apa? Yang pertama, exudate mediate communication. Jadi misalnya antara akar dan akar, contohnya alelopati. Ya, jadi exudate akan menarik frankia yang mampu memfiksasi N2 nitrogen, gas nitrogen, dan pungi mikoriza. Oke. Jadi exudate memediasi komunikasi. Yang berikutnya ini yang masih yang tadi ini. Kemudian exudate membantu akuisisi unsur hara. Yang pertama mekanismenya melalui
solubilizing chemically bound nutrient. Jadi hara yang terikat secara kimia dilarutkan. Kenapa? Melalui pelepasan proton atau asam organik kecil, ya, yang dieksidasikan oleh akar dan kemudian mampu melarutkan hara di rizosfer melalui penurunan pH. Oke, kemudian asam organik juga dapat melarutkan besi dan unsur mikro yang lain seperti Mn melalui pembentukan kelat. Kemudian berikutnya terjadi pertukaran ion antara hara mineral yang diadsorb pada permukaan liat atau partikel unik. Jadi ini melalui pelepasan hidrogen dan asam karbonat, ya, yang merupakan produk daripada respirasi. CO2 terlarut di dalam air. Jadi respirasi melepaskan CO2, kemudian akan larut dalam air dan akan kemudian dilepaskan hidrogen dan asam karbonat. Ini berpengaruh terhadap pertukaran. Kemudian meningkatkan aktivitas mikroba melalui karbon feeding. Itu ya. Jadi kenapa dia melepaskan begitu banyak karbon? Untuk tujuan tadi, komunikasi, kemudian untuk membantu akuisisi hara. Nah, ini gambaran mengenai lingkungan tanah. Ya, saya kira saudara nanti bisa lihat gambarnya. Kemudian ini lebih detail lagi, ada istilah rhizoplane. Jadi di dalam rhizosfer itu ada bagian dalam yang bersentuhan langsung rhizoplane, kemudian ada inner rhizosfer dan lain-lain, outer rhizosfer. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa bahan organik yang dilepaskan ke rhizosfer ada eksudat, sekresi, risat, insulat, sudah disampaikan tadi. Kemudian bagaimana kerapatan mikroorganisme di rhizosfer, ya tadi juga sudah disampaikan, ini saya pertegas lagi. Nah, kemudian ini gambaran bagaimana akar melepaskan secara mikroskopis luar biasa. Orang sudah bisa menggambarkan dengan sangat baik. Ini hasil penelitian bagaimana di rhizoplane, di rhizosfer, di bulk soil, biomasa mikrobianya. Ya, jadi biomasa mikrobia di rhizoplane itu sudah barang tentu lebih tinggi dibanding dengan di rhizosfer, apalagi dengan di bulk soil. Saya kira begitu. Nah, bakteri dan fungi di rhizosfer umumnya mengimobilisasi nitrogen dan fosfor. Ini maksudnya. Oke, saya kira kita tinggalkan saja. Ini tentang rhizosfer, silakan Anda pelajari lagi. Ya, ini juga bagaimana faktor tanah di dalam rhizosfer. Nah, jadi kalau ditanya rhizosfer itu jaraknya berapa? Jadi jaraknya berapa dari akar? Nah, rhizoplane itu kisaran 0 sampai 10 mikrometer. Sedangkan inner rhizosfer 10 sampai 500 mikrometer. Sedangkan outer rhizosfer 500 sampai 5000 mikrometer. Ini beberapa konvensi terkait dengan rhizosfer di antara para ahli. Saya kira ini saudara pelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang menarik. Bagaimana mobilitas ion dan depresi rhizosfer. Jadi ini kadar air volumetrik. Jadi slide ini ingin menggambarkan bagaimana pergerakan hara kaitannya dengan kandungan air. Ya, nitrat pada kandungan air tinggi maka jarak difusinya 30. Sedangkan kalau kadar airnya rendah maka hanya 3. Kalium kalau kadar airnya tinggi 3, sedangkan kalau kadar airnya rendah 0,3. Demikian juga fosfat. Oleh karena itu maka sangat penting menjaga kelembaban tanah untuk terjadinya pergerakan unsur hara menuju permukaan akar.
Saya kira ini gambaran lain, silakan dipelajari saja. Ini akumulasi kalsium dan magnesium di rhizosphere dari tanaman barley. Ya, bagaimana jarak dari permukaan akar ya, 0 sampai ke sana makin jauh jaraknya, maka kadar CA-nya dan Mg-nya makin rendah. Saya kira ini sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik. Saya kira perlu mendapat perhatian saudara, bagaimana pengaruh bentuk nitrogen ya terhadap pH rhizosphere dari tanaman barley. Ya, nah, ini dicoba diberi 200 kg nitrogen per hektar. Nah, jika bentuknya nitrat, dan ini sebelah lagi jika bentuknya amonium. Ya. Nah, jika nitrat yang diambil oleh tanaman, maka pH rhizosphere-nya itu menjadi sedikit alkalis atau netral sampai mendekati alkalis. Kenapa? Karena tanaman jika mengambil nitrat, untuk keseimbangan listriknya dia akan melepaskan OH hidroksid untuk keseimbangan listrik. Akibatnya pH di rhizosphere menjadi meningkat. Seandainya tanaman mengambil amonium ya dalam bentuk kation, maka untuk keseimbangan listriknya akar tanaman akan melepaskan hidrogen, kation hidrogen ke rhizosphere. Akibatnya pH rhizosphere menjadi turun. Ini sekitar 4,5. Jadi nampak jelas sekali ada hubungan antara serapan bentuk nitrogen terhadap pH tanah, pH rhizosphere. Itu Brumhel tahun 86 sudah meneliti dan ditunjukkan dalam bentuk gambar yang sedemikian jelas. Mudah-mudahan kita ke depan juga bisa meneliti hubungan antara hara dengan tanaman itu dalam bentuk yang lebih detail seperti ini, lebih jelas seperti ini. Tapi pasti memerlukan peralatan yang baik. Nah, kemudian Brumhel tahun 86 mencoba, seandainya kita beri nitrat ya pada tanaman jagung, apa yang terjadi kalau dosisnya kita berikan semakin meningkat? Ternyata pada pemberian 75 kg N-nitrat, pH-nya masih rendah. Semakin meningkat takaran nitratnya, maka pH-nya semakin meningkat. Dan pada takaran 400 kg N-nitrat per hektar, tampak pH tanahnya sudah mendekati netral, bahkan lebih dari netral, hampir mendekati alkalis. Saya kira sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita coba lanjutkan. Terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya. Nah, kalian sudah menyaksikan part pertama dari materi rhizosphere ini kan? Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Apa kalian sudah mengerti? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ketik di kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Kalian hanya bisa menanyakan hal-hal yang lebih lengkap setelah menyaksikan part kedua nanti ya. Oke, untuk saat ini kita akhiri dulu. Mari diskusi, ayo berbagi. Sampai jumpa.